Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. 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 Seberapa saudara yang percaya bahwa malam hari ini kita pasti diberkati Tuhan. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Boleh lihat kiri kanan, kasih senyum yang terbaik. Katakan engkau pasti diberkati Tuhan malam ini. Engkau pasti diberkati. Haleluya. Beri salam satu dengan yang lain. Katakan engkau pasti diberkati Tuhan malam ini. Engkau pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Seberapa saudara yang sudah merasakan kasih dan kebaikan Tuhan, boleh bersama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami dapat menyembah-Mu. Sebab Engkau baik. Sebab Engkau baik. Kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kami bersyukur. Kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Tidak ada yang lain yang layak disembah selain Engkau Tuhan Yesus. Bersama umat-Mu kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Kami meninggikan nama-Mu, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Engkau layak, Haleluya. Engkau layak terima pujian. Engkau layak terima sembah kami. Sebab tiada yang seperti-Mu. Kami berikan yang terbaik bagimu. Kami berikan yang terbaik bagimu. Ya Tuhan Yesus. Pujian kami, kami disembah kami. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Amin Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang layak terima Segala sembah. pujian, segala hormat, segala kemuliaan Hanya bagi kami berikan. hanya Terima kasih, terima kasih. Kami puji, kami sembah, kami agungkan Engkau. Kami beri pujian, kami beri hormat hanya bagi-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami malam ini. Kami sepakat bersama-sama. Hanya ada satu nama yang besar, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji, Engkau layak dimuliakan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Dan hati kami rindu memuji, menyembah-Mu dan diberkati dengan firman-Mu. Kami serahkan ibadah kami malam ini ke dalam tangan-Mu yang berkuasa. Kami percaya
Ada kuasa Tuhan terjadi, ada mujizat Tuhan terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah hatinya dihiburkan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan, yang putus asa Engkau beri pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya, kami terima berkat-Mu malam ini. Bagimu segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang siap memuji menyembah Tuhan diberkati dengan firman Tuhan. Sama-sama katakan, sama-sama katakan sekali lagi. Boleh kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Yang terjadi di dalam hidupku, yang ku tahu Kau ada bersamaku, tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya rencana-Mu terbaik bagiku. Yang terjadi di dalam hidupku, kami percaya Engkau ada bersama kami. Yang ku tahu Kau ada, terima kasih Tuhan, bersamaku, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Terbaik bagiku.
Boleh bersama-sama kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari nyatakan kebaikan Tuhan lewat pujian ini. Mari cuma Tuhan katakan kau baik. Kau baik. Walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Mari cuma Tuhan angkat lebih lagi suaramu. Mari bersyukur kau baik, kau baik. Rencanamu terbaik, kau baik. Mari satukan suara kita, nyatakan kebaikan Tuhan. Kau baik, kau baik, kau baik. Walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik, kau baik. Walau yang kulihat tak baik, rencanamu terbaik. Tak pernah kuragukan janjimu, tak pernah kuragukan hidupku. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Tak pernah kuragukan janjimu, tak pernah kutakutkan hidupku. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Sepenuhnya percaya, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Sekali lagi, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama. Angkat hatimu, angkat
sembah Kau Tuhan. Amin. Oh Tuhan, aku sembah. We worship you, Lord. Aku sembah. Aku sembah. Oh Tuhan. Sambil mengangkat kedua tanganmu saudara-saudari, katakan aku sembah. Amin. Aku sembah. Aku sembah. Oh Tuhan, sebab kami mau nyatakan kami menyembah Kau Tuhan. Aku sembah. We worship you, Lord. Aku sembah. Aku sembah. Oh, cuma Tuhan saja. Mari sorakan Kau ku sembah. Aku sembah. Ini pujian kami malam hari ini, Tuhan Yesus. Kami mau nyatakan dengan iman, kami menyembah Kau Tuhan. Kau oh Tuhan, aku sembah. Amin. Aku sembah. Aku berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan kita malam hari ini. Aku sembah. Aku sembah. Kami sembah Kau Tuhan. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kami sembah Kau Tuhan. Ku segala pujian, aku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah dan aku sembah. Aku sembah. Oh Tuhan, aku sembah Tuhan. Aku sembah. Oh Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya. Katakan dengan imanmu, ku terima kemenangan, kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanmu bersepakat percaya. Kami terima, ku terima sekarang kemenangan dariku. Saya mau kita nyatakan dengan iman kita malam hari ini. Come on. Aku punya Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi
Sekali lagi jemaat Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan dan kepada hamba-Nya saya persilakan, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, Yesus. Sungguh kami yakin percaya bahwa Tuhan kami lebih besar dari segala masalah kami. Tuhan kami lebih besar dari segala penyakit kami. Dan kami yakin apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Engkau. Apa yang mustahil bagi kami tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Bapa, kami rindu Engkau bukan sekedar hadir di tempat ini, tapi nyatakan kehadiran-Mu. Lawat kami, jamah kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu. Tegur kami, ajar kami, didik kami. Biar kebenaran firman-Mu memerdekakan kami, mengubah hidup kami. Pulang dari tempat ini, ada sesuatu yang kami dapatkan yang berasal dari Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi semua kami. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Lumayan 10 orang, shalom. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa semua kita dalam keadaan sehat dan baik. Terima kasih buat kepercayaan yang diberikan. Kalau saudara suka judul khotbah saya hari ini tentang ganti fokus, saudara. Katakan sama-sama, ganti fokus. Saya percaya semua kita di tempat ini punya masalah. Tapi malam hari ini kita mau belajar, kita mau ganti fokus. Fokus kita bukan pada masalah kita, tapi fokus kita pada Tuhan kita. Amin. Karena Tuhan kita jauh lebih besar dari masalah kita. Saya percaya semua kita di tempat ini punya masalah. Saya punya masalah, saudaraku. Tapi kita mau belajar, kita nggak lihat masalah kita, tapi kita mau lihat Tuhan kita. Karena Tuhan kita lebih besar dari segala masalah kita. Amin. Bapak Ibu ingat cerita di Alkitab yang Yesus berjalan di atas air malam hari? Murid-muridnya takut, panik, mereka pikir Yesus hantu, saudaraku. Mereka takut, terus Yesus bilang, jangan takut, ini aku, kata Yesus. Terus Petrus bilang, kalau memang itu engkau, izinkan aku juga mau berjalan di atas air menghampiri engkau. Terus Yesus bilang, mari datang kepada aku. Terus Petrus berjalan di atas air. Wah, keren gak saudara? Petrus berjalan di atas kemustahilan. Mustahil, cuman Yesus yang bisa berjalan di atas air. Gak ada manusia yang bisa berjalan di atas air. Tapi Petrus, dia berhasil berjalan di atas air. Dia berjalan di atas kemustahilan. Seberapa banyak saudara rindu engkau berjalan di atas kemustahilan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Mungkin ekonomimu mustahil dipulihkan. Penyakitmu mustahil disembuhkan. Rumah tanggamu, keluargamu mustahil dipulihkan. Tapi saya berdoa firman Tuhan hari ini mengubah hidup saudara. Memerdekakan saudara. Keluar pulang dari tempat ini. Engkau berjalan di atas kemustahilan. Amin saudaraku. Nah cuman masalahnya gini Bapak Ibu. Ketika Petrus berjalan di atas kemustahilan. Tiba-tiba ada angin. Tiba-tiba ada badai. Tiba-tiba ada ombak besar. Nah ketika ombak datang, badai datang. Alkitab bilang apa? Petrus mulai takut.
Nah ketika dia mulai takut, Alkitab bilang apa? Petrus mulai tenggelam. Jadi Petrus nggak fokus sama Yesus, dia fokusnya sama apa? Sama badai. Dia fokusnya sama apa? Sama angin. Dia fokusnya sama apa saudaraku? Badai yang keras. Ketika Petrus fokus sama masalah, Petrus fokus sama badai, Petrus fokus sama angin yang besar, Petrus mulai takut. Ketika dia takut, dia mulai tenggelam. Dengar baik hari ini, sebenarnya yang membuat iman kita tenggelam, yang membuat hidup kita tenggelam, bukan badai, bukan masalah, tetapi ketakutan kita. Yang setuju katakan amin. Seandainya walaupun badai datang, Petrus nggak takut, dia tetap percaya, dia tetap fokus pada Tuhan. Saya percaya, saya yakin, Petrus nggak akan tenggelam. Seberapa banyak kita di tempat ini tanpa kita sadari, kita mulai nggak fokus lagi sama Yesus. Kita mulai fokus sama masalah kita. Kita fokus sama badai kehidupan kita. Sehingga tanpa kita sadari, iman kita mulai tenggelam. Kehidupan kita mulai tenggelam, saudara. Oleh sebab itu hari ini jangan fokus sama badaimu. Jangan fokus sama masalahmu. Fokuslah sama Yesusmu. Amin, saudara. Karena ketika saudara fokus sama badai, saudara akan takut. Nah ketika saudara takut, saudara akan tenggelam. Petrus lupa ada Yesus di depannya dia. Dia nggak fokus sama Yesus, tapi dia fokus sama badai. Dia fokus sama angin. Dan dia mulai tenggelam. Hari ini saya berdoa, apapun masalahmu, alihkan fokusmu, ganti fokusmu. Mulai fokus kepada Yesus, jangan fokus sama masalahmu. Amin. Saudara punya masalah di tempat ini? Dari wajah-wajahnya, wajah-wajah penuh masalah semua ini. Tapi yakinilah, percayalah, kalau engkau fokus sama Yesus, kau akan berjalan di atas kemustahilan. Amin. Nah kita lihat saudaraku. Kalau kita fokus sama masalah, akhirnya kita jadi orang yang mencintai diri sendiri. Lihat, orang yang fokusnya hanya pada masalah, dia jadi self pity, mengasihani diri sendiri. Pernah ketemu orang Kristen seakan-akan di dunia ini masalahnya paling banyak, paling besar yaitu cuma dia satu-satunya. Pak Pendeta nggak tahu kan apa yang saya alami. Pak Pendeta nggak tahu kan apa yang saya rasakan. Sakit Pak Pendeta, sakit. Sakitnya di mana saudaraku? Di sana sini sakitnya saudara. Di rumah mertua sakit. Di rumah sendiri sakit. Di tempat kerja sakit. Di gereja sakit. Sakitnya di sana sini. Akhirnya mengasihani diri sendiri. Kenapa? Karena fokusnya sama masalah. Kalau saudara jadi orang Kristen yang fokus pada masalah, kok jadi orang Kristen yang hanya mengasihani diri sendiri. Bapak nggak tahu kan apa yang saya rasakan, Bapak nggak tahu kan apa yang saya alami. Jadi seakan-akan masalah di dunia paling besar cuma dia satu-satunya. Tapi yakinilah, percayalah, kalau engkau fokus sama Tuhan, walaupun masalah datang dalam hidupmu, engkau akan tetap cinta Tuhan. Engkau nggak cinta diri sendiri, engkau nggak mengasihani diri sendiri, engkau tetap cinta Tuhan. Kan ada lagunya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ayo nyanyi sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Lihat orang Kristen, kalau fokus sama Yesus, badai boleh datang silih berganti, dia akan tetap cinta Yesus. Dia nggak akan cinta dirinya sendiri, dia nggak akan mengasihani dirinya sendiri. Stop jadi orang Kristen yang mengasihani diri sendiri. Kalau engkau hanya fokus pada masalahmu, kau akan jadi orang Kristen yang mengasihani diri sendiri. Tapi kalau engkau fokus pada Tuhan, badai datang dalam kehidupanmu, engkau akan tetap cinta Tuhan. Cuman 2 orang yang bilang amin. Jemaat. Oh jemaat. Kalau saudara fokus pada masalah, saudara akan mengeluh. Perhatikan. Kalau orang Kristen yang selalu fokusnya hanya kepada masalah, dikit-dikit mengeluh. Suaminya dikeluhin, mertuanya dikeluhin, menantunya dikeluhin, anaknya dikeluhin, kerjaannya dikeluhin. Itu orang Kristen yang fokus pada masalah, selalu mengeluh saudara. Ujung-ujungnya mengeluh terus. Ada orang waktu belum kerja, dia mengeluh sama Tuhan. Tuhan, kok aku belum dapat kerjaan?
Jawab doaku dong Tuhan supaya aku kerja. Dikasih kerjaan sama Tuhan. Nah udah dikasih kerjaan sama Tuhan masih mengeluh juga. Waduh ternyata kerja capek. Kerja gak enak. Bos cerewet, bos galak. Tuhan bingung. Kamu gak ada kerjaan ngeluh. Saya kasih kerjaan kamu mengeluh. Waktu belum nikah mengeluh sama Tuhan. Tuhan kok aku jomblo terus. Kok aku single terus Tuhan. Kok tulang rusuk gak ketemu-ketemu Tuhan. Ketemunya tulang rusak terus Tuhan. Mengeluh sama Tuhan. Dijawab sama Tuhan. Ketemulah tulang rusuk. Menikah. Pas menikah apa? Mengeluh lagi. Kalau aku tahu nih orang punya istri model kayak gini. Suami kayak gini. Aku nyesel nikah sama kamu. Lebih baik aku gak nikah. Lebih baik aku hidup sendiri. Nah Tuhan bingung. Kamu hidup sendiri mengeluh. Suaminya dikeluhin Pak Pendeta. Suamiku kalau tidur ngoroknya ampun-ampun Pak Pendeta. Bu bersyukur punya suami yang tidur ngorok. Artinya apa? Suamimu bisa tidur pules. Bisa tidur nyenyak. Sekarang banyak orang gak bisa tidur Bu. Bahkan udah minum obat tidur tetap gak bisa tidur. Saya baru layani konseling anak muda. Dia udah menikah saudaraku. Dia bilang Pak Pendeta saya gak bisa tidur. Udah minum obat tidur saya tetap gak mempan. Masih muda loh saudara. Saya bilang kamu stop minum obat tidur. Kamu berdoa sebelum tidur. Kamu deket sama Tuhan. Amin. Jadi kalau suami ibu tidur ngorok saudara jangan mengeluh. Bersyukur. Artinya suamimu bisa tidur nyenyak. Amin. Suami-suami kalau mengeluh istrinya cerewet. Bersyukur punya istri cerewet. Artinya apa? Istrimu masih peduli sama engkau. Artinya istrimu masih perhatian sama engkau. Kalau istrimu udah gak peduli lagi, nah itu yang bahaya. Kalau saudara bilang Pak Pendeta istriku tuh ya, saya baru keluar rumah ditanyain lagi di mana, kok belum pulang, lagi sama siapa. Bersyukur, artinya istrimu perhatian. Justru yang saya takutin tuh kalau istri saya udah gak pernah tanyain saya lagi. Saya belum pulang ke rumah kok gak ditanya-tanya nih belum pulang. Yang lebih bahaya istrimu berdoa kalau bisa suamiku gak pulang-pulang. Bersyukur. Ada orang belum punya anak mengeluh. Tuhan kok kami gak punya anak Tuhan. Jawab doa kami, berikan kami anak. Kami udah puluhan tahun menikah. Nah giliran dikasih anak mengeluh lagi. Anak kurang ajar, anak gak tahu diri. Papa mama nyesel lahirin kamu. Kan bingung ini orang. Lihat orang Kristen yang selalu fokus sama masalah. Selalu hidupnya mengeluh saudara. Tapi kalau kamu fokus sama Tuhan, masalah boleh ada dalam hidupmu. Tapi engkau gak fokus sama masalahmu. Engkau akan mengucap syukur dalam segala keadaan. Amin. Tuhan aku bersyukur walaupun suamiku ngorok dia bisa tidur nyenyak. Tuhan aku bersyukur istriku cerewet tandanya dia perhatian sama aku. Tuhan aku bersyukur Tuhan berikan anak kepadaku Tuhan. Walaupun anakku gak dengar-dengaran tapi aku percaya anakku pasti bertobat. Tuhan aku bersyukur Tuhan berikan aku pekerjaan walaupun gajiku gak besar. Walaupun bosku galak, walaupun aku capek. Tapi aku bersyukur bisa dapat pekerjaan. Aku bersyukur Tuhan ada orang di luar sana pengangguran gak ada pekerjaan. Orang yang fokus sama Tuhan dia akan selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Tapi orang yang fokus sama masalah selalu mengeluh saudara. Nah kalau saudara fokus sama masalah hidup saudara akan makin lelah. Coba lihat tampang-tampang sebelahnya yang makin lelah saudara. Coba lihat wajah-wajah yang makin lelah ada. Makin lelah benar. Coba kamu lihat terus masalah kamu. Bapak ibu lihat terus masalah ibu. Bapak ibu saudara makin capek gak kira-kira? Stres gak lama-lama? Bukan cuman stres, bisa gila. Coba lihat wajah sebelah ada yang hampir saudara. Ada yang hampir coba lihat. Benar. Bapak ibu kalau engkau fokus sama masalahmu terus. Kau bisa makin lelah. Kau bisa makin capek. Kau bisa stres bahkan kau bisa gila. Tapi kalau engkau fokus sama Tuhan. Kau akan makin kuat. Alkitab bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam mertuaku yang kaya. Oh bukan saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Bukan di dalam mertuaku yang kaya.
Di dalam Tuhan, kalau kamu dekat sama Tuhan, Bapak Ibu fokus sama Tuhan, perkara apapun yang datang dalam hidupmu, angin, badai, topan datang apapun dalam kehidupanmu, engkau akan tetap kuat. Bahkan engkau makin kuat. Amin. Saya mau tanya, koin sama matahari lebih besar mana? Koin sama matahari lebih besar mana? Matahari dong, anak TK juga tahu itu Pak Pendeta. Tapi kalau saya lihat terus itu koin, lihat terus itu koin, lihat terus itu koin. Koin di depan mata saya, besaran koin atau matahari? Koin, mataharinya ketutup sama koin. Benar gak Bapak Ibu? Nah koin bicara tentang apa? Masalah kita. Matahari bicara tentang apa? Tuhan kita. Kalau kita lihat terus masalah kita, lihat terus masalah kita semakin besar. Tuhannya gak kelihatan. Hari ini singkirkan koinmu, singkirkan masalahmu. Lihat Tuhan kita, karena Tuhan kita lebih besar dari semua masalah kita. Kalau engkau fokus sama Tuhan, engkau akan makin kuat. Beberapa bulan lalu, ada masalah sedikit saya sama istri, saudara. Jadi ada lagi promo cuci sepatu murah di luar. Nah saya sama istri cuci sepatu di luar 5 sepatu. 3 sepatu saya, 2 sepatu istri saya. Salah satunya pemberian jemaat. Dan sepatu kesukaan saya 3-3-nya saudara. Terus istri saya masukin di plastik. Masukin di plastik, ditaruh sama istri saya. Nah papa saya pikir itu sampah. Jadi sama papa saya dibuang ke tempat sampah saudara. Waduh. Nah pas sorenya saya tanya sama istri saya. Mah sepatunya udah dicuci. Udah ditaruh, grabnya udah datang. Istri saya cek. Pak kok sepatunya nggak ada. Istri saya bingung. Terus istri saya tanya ke papa saya. Pak Bolang ya, kami panggil Bolang. Bolang ada lihat sepatu Rahel sama Bang Raya gak? Di mana? Di plastik hitam. Oh itu sepatu, Bolang pikir sampah, Bolang buang dia bilang saudara. Waduh jujur Bapak Ibu, itu malamnya saya mau pelayanan. Peristiwanya terjadi sore. Itu materi khotbah saya hilang semua saudara. Saya bingung saya mau khotbah apa ini. 5 sepatu masih baru semua. Dan 3 sepatu saya, 2 sepatu istri saya. 3-3-nya sepatu kesukaan saya. Salah satunya pemberian jemaat saudaraku. Waduh saya bilang saya udah hilang materi khotbah. Tapi saya ingat khotbah saya ini. Roh Kudus bilang dalam hati saya, Raya kamu jangan cuman pinter ngomong. Jangan cuman pinter teori. Jangan cuman pinter khotbah. Coba kamu jangan fokus sama masalahmu. Fokus sama Tuhanmu. Tuhan aku gak mau kehilangan damai sejahtera gara-gara sepatu Tuhan. Tuhan aku mau tetap melayani yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Dan saya cek sama istri saya di CCTV. Bener. Papa saya buang. Terus kami ada langganan tukang sayur. Ya tukang sayur suka datang di rumah atau di gereja saudaraku. Ternyata diambil sama tukang sayur itu saudara. Nah tukang sayur ini juga gak salah. Dia pikirkan sampah. Udah dibuang. Istri saya telepon. Dihubungi. Dan puji Tuhan masih ada dia nggak jual atau dia nggak buang saudara. Tuhan Yesus baik, amin. Coba kalau saya fokus sama masalah saya, aduh saya bisa ribut sama istri saya. Kamu juga kenapa sih nggak bilang-bilang sama papa itu sepatu atau kenapa taruh di plastik hitam, taruh sembarangan. Saya bisa ribut kalau fokus sama masalah. Saya kehilangan damai sejahtera. Tapi saya belajar nggak fokus sama masalah. Nggak fokus sama keadaan situasi, fokus sama Tuhan kita. Kalau saya fokus sama masalah, saya makin lelah. Saya kehilangan damai sejahtera. 5 sepatu hilang, saudara. Saya nggak tahu masalah Bapak Ibu apa hari-hari ini. Jangan fokus sama masalahmu. Fokuslah sama Tuhan kita. Karena Tuhan kita jauh lebih besar dari segala masalah kita. Tuhan kita yang mencukupi segala keperluan kita. Kalau burung di udara yang tidak pernah menabur, Tuhan pelihara. Apalagi kita anak-anak kesayangannya. Amin. Nah,
Kalau kita fokus sama masalah, kita selalu bertanya-tanya sama Tuhan. Kita bisa kecewa, marah sama Tuhan. Tuhan, mengapa ini terjadi dalam hidupku Tuhan? Kenapa masalah ini datang dalam hidupku? Kenapa bukan datang kepada iparku yang jahat itu Tuhan? Kenapa masalah ini datang kepadaku? Kenapa masalah ini bukan datang kepada tetanggaku yang kurang ajar itu Tuhan? Kita akan selalu bertanya-tanya, kita bisa kecewa, kita bisa marah sama Tuhan. Tapi kalau kita fokus sama Tuhan, kita percaya ini baik buat saya. Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Kau gak perlu curiga sama Tuhan. Kau gak perlu marah sama Tuhan. Kau gak perlu kecewa sama Tuhan. Engkau yakin percaya apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, itu semua mendatangkan kebaikan. Amin, Bapak Ibu. Saudara, ada pelukis, dia melukis di sebuah bangunan. Bangunan ini belum jadi Bapak Ibu ya. Nah, karena bangunannya belum jadi, di lantai 10 paling atas belum ada temboknya Saudara. Nah, dia lihat lukisannya, wow, lukisan ini kok saya lihat semakin bagus, semakin luar biasa. Ini lukisan termahal saya, lukisan terbaik saya nggak akan jual. Dia mundur lagi ke belakang. Dilihat dari jauh semakin bagus, semakin indah nih lukisan. Dilihat mundur lagi ke belakang, wah semakin luar biasa, ini lukisan terbaik yang pernah saya buat, termahal dan gak akan saya jual. Satu langkah lagi dia mundur ke belakang, dia akan jatuh ke bawah. Dan ada tukang bangunan lihat, itu pelukis satu langkah lagi mundur ke belakang akan jatuh ke bawah. Kalau saya teriakin pasti dia kaget, dia bisa jatuh. Saudara, tahu apa yang dilakukan tukang bangunan ini? Diambil kayu besar saudaraku. Dilempar lukisannya. Bang! Sama tukang bangunan, hancur itu lukisan. Terus ini pelukis datangin tukang bangunan, dia marah, dia kecewa, dia bilang, tukang bangunan, kenapa kamu hancurkan lukisanku? Kamu gak tahu ini lukisan terbaik saya. Ini lukisan saya gak akan jual, ini lukisan termahal saya. Kenapa kamu hancurkan? Tukang bangunan ini bilang gini, hei pelukis, tidak ada cara lain selain saya hancurkan lukisanmu. Kamu tahu satu langkah lagi, kamu mundur ke belakang, kamu akan jatuh. Supaya kamu gak jatuh, supaya kamu selamat, saya harus hancurkan lukisanmu. Dan pelukis ini bilang sama tukang bangunan ini, tukang bangunan, terima kasih engkau sudah selamatkan nyawaku. Terima kasih engkau sudah selamatkan hidupku. Tahukah Bapak Ibu, dalam hidup ini terkadang Tuhan izinkan sesuatu, Tuhan hancurkan dalam hidup kita. Supaya kita enggak jatuh. Supaya kita enggak jauh dari Tuhan. Supaya kita ingat terus kepada Tuhan. Kadang Tuhan ingin hancurkan sesuatu yang paling berharga buat hidup kita. Sesuatu yang paling bernilai dalam hidup kita. Sesuatu yang kita kasih, bahkan mungkin itu lebih dari Tuhan yang kita kasihi. Saya enggak tahu apa itu. Mungkin ada beberapa saudara di tempat ini. Tuhan sedang hancurkan lukisanmu. Sesuatu yang kau banggakan. Sesuatu yang kau idamkan. Sesuatu yang kau pertahankan. Sesuatu yang kau pegang. Terkadang Tuhan perlu hancurkan. Tuhan izinkan itu dihancurkan terjadi dalam hidup kita. Supaya kita enggak jatuh. Supaya kita enggak lupa diri. Supaya kita tetap ingat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Yakinilah, percayalah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu semua mendatangkan kebaikan. Masalah kita sesungguhnya bukanlah masalah kita, tetapi respon kita. Saya mau tanya, siapa di sini yang punya masalah? Angkat tangan tinggi-tinggi. Semua kita punya masalah, masalah keluarga, masalah keuangan, kesehatan, benar? Yakinilah, percayalah sama saya. Masalah kita yang sesungguhnya bukanlah masalah kita. Tetapi masalah kita yang sesungguhnya adalah respon kita atau sikap kita ketika menghadapi masalah tersebut. Yang mengerti katakan amin. Saya kasih contoh. Saudara punya masalah suami istri. Punya. Sebenarnya itu bukan masalah. Karena suami istri pasti punya masalah. Saya sebagai pendeta sama istri terkadang ada masalah. Tapi seringkali yang jadi masalah besar adalah sikap kita. Respon kita. Itu yang jadi masalah besar. Semua kita punya masalah, tapi kan gak perlu cerai. Yang setuju katakan amin. Kenapa saudara harus cerai? Orang suami istri punya masalah kok semua. Kenapa saudara harus cerai? Itulah responmu, itulah masalahmu yang sesungguhnya. Saudara punya masalah keuangan. Semua kita mungkin pernah punya ngalami masalah keuangan. Tapi kan saudara gak perlu pinjol sana sini kan. Halo.
Yang mengerti katakan amin. Atau saudara judi online, pinjam online. Sampai saudara terikat utang sana sini. Masalah kita yang sesungguhnya bukanlah masalah kita. Tapi bagaimana respon kita ketika menghadapi masalah tersebut. Contoh nih, saudara di jalan naik motor ada masalah. Kaca spion saudara kesenggol sedikit. Cuman kesenggol sedikit. Terus saudara maki-maki, saudara berantem, saudara pukulin tuh orang. Saudara akhirnya dikeroyok sama banyak orang. Saudara masuk rumah sakit, bahkan ujung-ujungnya ke pengadilan. Sebenarnya kan masalah sepele, cuman kaca spion kesenggol sedikit. Yang mengerti katakan amin. Masalah kita yang sesungguhnya bukanlah masalah kita. Tapi sikap kita, respon kita ketika menghadapi masalah tersebut. Angkat tangan tinggi-tinggi semua. Angkat tangan tinggi-tinggi, tepuk dahinya bilang sadar. Amin. Amin. Iya. Coba katakan sama saya. Masalah kita yang sesungguhnya bukanlah masalah kita. Penyakit, keuangan, keluarga, bukan itu masalah sesungguhnya. Tapi respon kita. Sikap kita ketika menghadapi masalah itu. Itulah masalah yang sesungguhnya. Bapak Ibu boleh paham? Nah, kita lihat. Masalah akan selalu ada. Masalah kan selalu ada. Namun bukan untuk jadi fokus. Masalah itu adalah alat yang Tuhan pakai agar kita mengerti dan melakukan kehendaknya. Sehingga kita menjadi serupa seperti dia. Dengar baik, ibu-ibu, kalau engkau sedang menghadapi suamimu yang bermasalah, dengar, Tuhan sedang bentuk engkau, Tuhan sedang proses engkau, sehingga engkau menjadi serupa seperti dia. Saya mau tanya, kapan saudara praktek sabar? Halo, Kristus itu sabar, yang setuju katakan amin. Kapan saudara praktek karakter Kristus sabar? Ketika engkau menghadapi suamimu yang menjengkelkan. Amin ibu-ibu. Amin. 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 Dengar. Kapan engkau praktek mengampuni? Halo. Kapan engkau praktek mengampuni? Engkau enggak akan pernah bisa praktek mengampuni tanpa engkau disakiti terlebih dahulu. Amin. Jadi masalah itu bukan fokus, masalah alat Tuhan untuk membentuk kita menjadi serupa seperti dia. Amin. Dengar baik ibu-ibu, menantumu, mertuamu yang menjengkelkan itu adalah alat Tuhan untuk membentuk engkau, untuk engkau praktek apa itu arti mengasihi tanpa syarat. Untuk engkau praktek apa itu arti pengampunan? Gak ada aminnya nih. Jemaat. Bilang sama sebelah, kamu alat Tuhan untuk membentuk saya, bilang. Kalau sebelah saudara menjengkelkan, sebelah saudara bikin saudara sakit hati, orang itu alat Tuhan untuk membentuk engkau. Kau belajar apa arti pengampunan. Kapan saudara ngalami mukjizat kesembuhan Tuhan? Ketika engkau sakit kan. Kau tahu, oh Tuhan penyembuhku. Tuhan penolongku. Ketika engkau ada masalah, kau ngalami pertolongan Tuhan. Kau ngalami kesulitan, kau ngalami kebaikan Tuhan, mukjizat Tuhan. Makanya jangan fokus sama masalahnya, fokuslah sama Tuhannya. Masalah itu cuma alat Tuhan untuk membentuk kita. Untuk kita percaya sepenuhnya kepada dia, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya boleh dapat amin? Belum, slide sebelumnya. Kayaknya ini kode supaya saya cepat-cepat selesai ini ya. Kasih kode aja Pak, gak apa-apa. Kalau bilang 5 menit lagi. Kalau bilang selesai, kita selesai hari ini. Sudah selesai, kita akhiri, kita doa. Oke. Mazmur 119 ayat 67 sampai 73. Daud bilang gini. Sebelum aku tertindas, sebelum aku ada masalah. Sebelum aku mengalami masa-masa sulit, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Kata Daud. Banyak kita kan kalau hidup nyaman, kita udah menyimpang. Benar gak saudara? Kita gak mengandalkan Tuhan lagi. Tetapi sekarang ketika masalah datang, aku tertindas,
aku berpegang pada janjimu. Itu masalah tuh alat Tuhan. Supaya kita nggak menyimpang, supaya kita berpegang pada janji Tuhan. Engkau baik dan berbuat baik. Justru Daud mengalami kebaikan Tuhan kapan? Ketika ada masalah, dia tahu bahwa Tuhan itu baik. Waktu hidupnya nyaman, berkelimpahan, enak-enak aja. Dia gak ngerasakan kebaikan Tuhan. Dia pikir itu karena kehebatanku, kekuatanku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta. Bapak Ibu ketika baca ayat ini jangan lihat sebelahnya ya. Orang yang kurang ajar langsung lihat sebelahnya lagi saudara. Jangan saudara. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta. Tetapi aku dengan segenap hati aku akan memegang titah-titahmu. Hati mereka tebal seperti lemak. Tetapi aku, Tauratmu inilah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Waduh, masalah itu datang dalam hidupku. Itu baik buat hidupku. Tapi masalah bukan jadi fokusku. Kenapa masalah itu baik bagiku, tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Supaya aku tetap rendah hati. Supaya aku tetap mengandalkan engkau. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku. Lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian. Supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Saya berdoa ketika saudara sedang menghadapi masalah. Tuhan kasih pengertian buat saudara. Tuhan kasih hikmat buat Bapak Ibu. Sehingga engkau bisa mengalami kebaikan Tuhan. Sehingga engkau bisa fokus kepada Tuhan. Engkau gak selalu fokus kepada masalah keadaan situasimu. Yang bisa membuat engkau semakin lelah. Klik next. Nah kalau kita gak punya pengertian ketika menghadapi masalah. Kita gak punya respon yang benar. Mazmur 49 ayat 21 bilang gini. Manusia yang dengan segala kegemilangannya, dengan segala kehebatannya, tapi nggak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Waduh, ngeri saudara. Dengar ya, Alkitab bilang gini, jangan tersinggung. Ini firman Tuhan yang bilang, jangan marah sama saya. Kalau kita menghadapi masalah, kita nggak punya pengertian, kita nggak punya respon yang benar. Alkitab bilang, ini manusia, ini orang dapat disamakan dengan binatang yang dapat dibinasakan. Dengan kata lain gini, sorry ya, kalau engkau punya masalah, responmu salah. Engkau nggak berhikmat, engkau nggak punya pengertian. Maaf, kamu nggak ada bedanya sama binatang. Ini yang Alkitab bilang. Makanya penting pengertian, hikmat, respon kita ketika kita menghadapi masalah itu. Tadi saya sudah sampaikan, masalah kita yang sesungguhnya bukanlah masalah kita. Tapi respon kita, pengertian kita, sikap kita ketika menghadapi masalah tersebut. Itulah masalah kita yang sesungguhnya. Yang mengerti katakan amin. Penting pengertian, respon yang benar. Ini terakhir. Ini pengertian yang salah atau respon yang salah ketika masalah datang dalam hidup kita. Yang pertama apa? Kesombongan. Tidak akan dapat melihat akar problem hidupnya. Emosinya naik turun. Orang sombong itu gini. Saya pikir bukan saya yang harus berubah Pak. Istri saya yang harus berubah. Itu orang sombong. Saya pikir bukan saya yang harus berubah Pak. Mertua saya yang harus berubah. Bukan saya yang harus berubah Pak. Pendeta saya yang harus berubah. Itu orang sombong. Gak punya pengertian. Sombong. Tuhan udah hantam kanan kiri. Tuhan udah tegur kanan kiri. Gak punya pengertian. Tetap aja sombong. Tetap aja gak mau bertobat. Tetap aja gak mau berubah. Tetap aja gak sadar. Tetap gak mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu orang yang gak punya pengertian. Kesombongan. Yang kedua kemarahan. Marah dan menyalahkan diri sendiri. Orang lain bahkan Tuhan. Jadi ketika masalah datang bertubi-tubi dalam hidupnya. Udah teguran Tuhan datang. Masalah datang. Udah tertindas. Bukannya bertobat, bukannya sadar, malah dia marah sama Tuhan. Dia marah sama orang lain. Dia marah sama dirinya sendiri. Itu orang yang gak punya pengertian. Kemarahan. Yang ketiga apa saudaraku? Menyangkal. Tidak akan pernah belajar dari problem atau masalah tersebut. Menyangkal. Ini bukan salahku. Ini salah orang lain. Ini salah suamiku. Ini salah istriku. Menyangkal. Sehingga selalu melakukan kesalahan yang sama. Menghindar dan menjauh dari masalah tersebut. Dengar baik Bapak Ibu, percayalah. Saudara lari dari masalah.
Saudara menghindar dari masalah, itu gak akan pernah menyelesaikan masalah. Bahkan itu akan membuat masalah baru. Hadapi masalahmu dengan kekuatan Tuhan. Jangan fokus sama masalahmu, fokuslah sama Tuhan. Jangan lari, jangan menghindar. Amin. Andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Pelarian atau pelampiasan, lari dari problem atau masalah dan kembali ke dosa lama, manusia lama. Bapak Ibu pernah lihat gak? Ini dulu orang judi mabuk minum, terus bertobat di jamaah Tuhan. Berapa tahun kemudian masalah datang dalam hidupnya. Judi lagi, mabuk lagi, minum lagi. Pernah ketemu orang kayak begini? Pernah ketemu? Coba lihat sebelahnya, jangan-jangan ada di sebelahnya lagi. Nggak ada saudara ya. Dulu waktu dia belum bertobat, rokok, judi, minum, mabuk. Bertobat, tinggalin itu semua. Masalah datang, kecewa sama Tuhan. Kembali lagi ke dosa lama. Kembali lagi ke masa lalu. Ini orang yang gak punya pengertian. Gak punya respon yang benar. Yang terakhir apa? Bertahan. Dengan terpaksa masuk ke dalam problem itu, tapi dengan hati yang tidak rela. Mereka masuk dengan hati bersungut-sungut. Dengan tidak pertobatan atau kesungguhan. Karena terpaksa. Contoh nih, karena terpaksa kayak gini. Misalkan Bapak Ibu lagi berantem. Konflik suami istri. Terus istrinya telepon saya sebagai pendetanya. Pak Pendeta tolong datang ke rumah saya, kami lagi ribut besar. Terus saya datang. Terus suaminya lihat, wah ada pendeta lagi nih, istri panggil pendeta gak bilang-bilang sama saya. Terus saya sebagai pendeta saya bilang, mari Bapak punya respon benar. Selesaikan masalahnya. Terus dalam hatinya bilang gini, ya udahlah daripada pendetaku gak pulang-pulang, aku diceramain terus, dikotbahin terus. Aku minta maaf aja lah. Maaf ya Papa salah. Maafin Papa. Wah istrinya udah nangis-nangis tuh. Iya Pak, Mama maafin, kita sama-sama berubah bertobat ya. Wah saya doain, nangis pelukan. Pas saya pulang, baru pulang nih sampai tempat parkir. Suaminya langsung bilang, Mama kita lanjutkan Mama. Istrinya bilang, maksud Papa apa tadi? Sebenarnya Papa gak salah, Papa gak mau minta maaf. Tapi karena ada pendeta aja itu tadi, makanya Papa minta maaf. Masih bertahan. Gak bertobat dengan sungguh-sungguh. Dengar hari ini, saya gak mau. Saya gak mau masalahmu, situasi keadaanmu semakin terpuruk. Karena kau gak punya pengertian. Hari ini belajar, miliki pengertian. Fokus pada Tuhan, jangan fokus pada masalahmu. Percayalah, dengar baik. Tuhan bisa mengubah masalah kita, situasi keadaan kita hitungan detik. Tapi yang penting yang utama, Tuhan mau mengubah hati kita terlebih dahulu. Tuhan mau mengubah hidup kita terlebih dahulu. Amin. Amin. Sangat mudah untuk Tuhan menyembuhkan sakit kita. Sangat mudah untuk Tuhan memberkati usaha pekerjaan bisnis kita. Sangat mudah Tuhan menyelesaikan semua masalah kita. Tapi yang penting buat Tuhan adalah Dia mau mengubah hati kita terlebih dahulu. Dia mau mengubah hidup kita terlebih dahulu. Karena gini, penyakitmu bisa sembuh, tapi kalau engkau gak berubah, untuk apa? Usaha bisnismu bisa diberkati Tuhan, tapi kalau engkau gak bertobat, untuk apa? Engkau diberkati, engkau semakin sombong, engkau semakin jauh dari Tuhan. Keluargamu, rumah tanggamu, hitungan detik Tuhan bisa pulihkan. Tapi kalau keluargamu dipulihkan, rumah tanggamu dipulihkan baik-baik, tapi kalau engkau gak bertobat sungguh-sungguh, untuk apa? Hitungan detik, dengan sangat mudah. Tuhan bisa mengubah situasi keadaan masalah kita. Tapi yang terpenting, yang terlebih dulu, yang utama. Tuhan mau mengubah hati kita, hidup kita terlebih dahulu. Tapi kalau boleh jujur, kita lebih suka Tuhan mengubah keadaan kita atau mengubah hidup kita? Halo? Kalau boleh jujur, kita selama ini datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Kita lebih suka Tuhan mengubah masalah kita atau mengubah hati kita? Hah? Yang benar. Halo, selama ini kita datang sama Tuhan, kita lebih suka Tuhan mengubah masalah kita atau Tuhan mengubah hati kita, hidup kita? Yang benar. Halo, dari wajahnya kok saya curiga nih. Hari ini, izinkan Tuhan ubah hatimu dulu. Izinkan Tuhan ubah hidupmu dulu. Kalau Tuhan sudah ubah hati hidupmu, dengar baik. Hitungan detik kapanpun, Tuhan bisa mengubah situasi keadaanmu. Amin. Bapak Ibu diberkati Tuhan hari ini.
Saya melihat, ya tepuk tangan gratis gak bayar. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara. Jangan fokus lagi sama masalahmu. Fokuslah sama Tuhan kita. Karena Tuhan kita lebih besar dari semua masalah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan. Tundukkan kepalamu, saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa saudara di tempat ini kau sedang mengalami masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah keuangan. Semua kita punya masalah di tempat ini. Masalah kita yang sesungguhnya bukanlah masalah kita, tapi sikap hati kita, respon kita. Tuhan ingin mengubah hatimu terlebih dahulu dibandingkan masalahmu. Tuhan mengubah hidupmu terlebih dahulu dibandingkan mengubah keuanganmu. Mari datang sama Tuhan dengan penuh kepercayaan. Datang kepada Bapa. Ubah hatiku terlebih dahulu Tuhan. Ubah hidupku terlebih dahulu. Yes. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, Kurama shikara papata. rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang punya kuasa. Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, kami mau tetap percaya Engkau. Amin. Yes, sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, aku mau tetap percaya. Aku mau tetap beriman akan Kau. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Yesus jamah kami. Jiwaku bertanya, Jamah kami. Kami perlu Yesus dalam kehidupan kami. Kira mata kasyikara papa. melewati tangisan, Tuhan tahu masalahmu. Tuhan tahu apa yang kau alami. sesak di dada. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kau. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah,
Bapak Ibu, beberapa tahun lalu kolesterol saya tinggi, saudara. Saya bertahun-tahun minum obat kolesterol dan saya ada sakit asam lambung. Bertahun-tahun saya minum obat asam lambung. Tapi saya percaya bahwa Tuhan saya lebih besar dari segala penyakit saya. Saya nggak fokus lagi sama penyakit saya. Saya stop searching Google tentang penyakit. Saya stop lihat-lihat obat. Dan sejak saya fokus sama Yesus, sampai saat ini saya berhenti minum obat. Saya nggak minum obat lagi. Saya nggak fokus sama obat, saya nggak fokus sama penyakit saya nggak fokus sama masalah saya. Dan saya fokus sama Tuhan saya. Dan puji Tuhan sampai saat ini, saya nggak pernah minum obat lagi, saudara. Saya nggak tahu apa masalah Bapak Ibu. Hari ini percayalah bahwa Tuhan kita, Yesus kita lebih besar dari segala masalah kita. Jangan fokus lagi sama penyakitmu. Jangan fokus lagi sama masalahmu. Fokuslah sama Tuhanmu. Hari ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Tutup mata saudara, tundukkan kepalamu. Koramataka shikara babataka shikara mama. Yang membuat Petrus tenggelam bukan badai. Yang membuat Petrus tenggelam bukan ombak yang kencang. Yang membuat Petrus tenggelam karena dia mulai fokus kepada badai, kepada ombak. Itu yang membuat dia takut. Itu yang membuat dia panik sehingga dia tenggelam. Dia gak fokus lagi sama Yesus. Kalau ada beberapa saudara di tempat ini, kau dikuasai dengan ketakutan, kepanikan, kebimbangan. Hari ini Yesus ingin bebaskan kau. Yesus ingin merdekakan kau. Jangan fokus lagi sama badaimu. Jangan fokus lagi sama masalahmu. Jangan fokus lagi sama penyakitmu. Tapi fokuslah kepada Tuhan. Seberapa banyak saudara di tempat ini, kau mau percaya, kau mau beriman, bahwa kau mau fokus hanya kepada Tuhan. Bukan lagi badai kehidupanmu, bukan lagi penyakitmu. Dan kau percaya bahwa Yesus sanggup sembuhkan engkau. Yesus sanggup beri jalan keluar buat engkau. Yesus sanggup nyatakan mukjizat kuasanya kepada engkau. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, saudaraku. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Koramataka shikara papataka ramamana. Hamba berdoa hari ini Tuhan. Hamba berdoa, lepaskan kuasamu di dalam nama Yesus. Lepaskan mukjizatmu di dalam nama Yesus. Hamba berdoa yang sakit Yesus sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Percayalah, tidak ada penyakit apapun yang tidak dapat Yesus sembuhkan. Hari ini terima dengan iman kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Hari ini percaya bahwa Yesus sudah sembuhkan kau. Penyakitmu tidak berkuasa atas tubuhmu. Di dalam nama Yesus, aku perintahkan segala penyakit apapun dalam tubuhku, aku tolak usir dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Aku sembuh, aku sehat, aku kuat, aku menang. Yesusku lebih besar dari segala penyakit. Hamba berdoa Tuhan, kalau ada beberapa di tempat ini, kok masalah ekonomi, hamba berdoa, pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan di dalam nama Yesus. Mukjizat kuasamu dinyatakan di dalam nama Yesus. Tuhan, hamba berdoa, tingkap-tingkap langit Tuhan bukakan. Berkati usaha pekerjaan anak-anakmu di tempat ini. Tuhan, pulihkan ekonomi, pulihkan keuangan di dalam nama Yesus. Kami mau percaya sepenuhnya kepada Engkau. Kalau ada masalah rumah tangga suami istri, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan, pulihkan hidup kami, pulihkan keluarga kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, mukjizat kuasa Tuhan dinyatakan. Ajar kami untuk percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terjadi, kuasa-Mu dinyatakan. Amin. Tetap percaya, Yes. Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, aku mau tetap percaya. Rencana-Mu
kuasa, sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku, kami mau percaya kepada Engkau Tuhan. Rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Sebab iman yang kami pegang, padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang. Sekali lagi nyatakan, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita malam hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh. Terlanjur ku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela terlupa supaya jiwa ini tidak binasa. Tak dapat menggantikan Yesus luar biasa. Sama-sama. Tuhan selalu ikut Yesus, Tuhan selalu ikut Yesus di dalam suka dan duka. Hey, Kau selalu bersamaku. Tuhan selalu ikut Yesus. Saya mau mengajak Tuhan bagian berdiri. Buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh lagi. Terlanjur ku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela berubah supaya jiwa ini tidak binasa. Tak dapat menggantikan Yesus luar biasa. Selalu ikut Yesus. Sorakan, selalu ikut di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Amin. Selalu ikut Yesus. Sorakan, boleh bergandengan tangan samping kanan kirimu saudara-saudari. Kita akan deklarasikan malam hari ini. Nyatakan, ku mau selalu ikut Yesus. Sorakan,